Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggun Rahmatirta Kusuma, Dwi Putri Prabawati, Eva Putri Mayasari, dan Syakira Putri Aufa Rafiki. Di sini kami akan menjelaskan sistem pendidikan nasional, pembaharuan, dan inovasi pendidikan di Indonesia yang terdiri dari A. Sistem pendidikan nasional, B. Analisis revolusi industri dan tantangan pembaharuan pendidikan, C. Inovasi dan pembaharuan pendidikan. A. Sistem pendidikan nasional. Yang pertama, landasan filosofis sistem pendidikan nasional Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat, serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut. Yang pertama, norma agama dan kemanusiaan. Kedua, norma persatuan bangsa. Ketiga, norma kerakyatan. Dan keempat, nilai-nilai keadilan sosial. Kedua, sistem pendidikan nasional menurut landasan yuridis. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Upaya mencerdaskan kehidupan melalui diusahakannya dan diselenggarakannya suatu sistem pendidikan nasional sebagai terbukti dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang hakikatnya menggambarkan dan karakteristik manusia Indonesia yang terdidik yang selalu meliputi dimensi karakter, kepribadian, di samping kecerdasan yang bila tercapai akan melahirkan generasi muda yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas kehidupannya. Pendidikan merupakan proses sistem untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat filosofi pendidikan yang intinya untuk mengaktualisasikan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer yakni 1. Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur. 2. Kognitif yang tercermin pada kepastian pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi. 3. Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis. Dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dasar pendidikan nasional menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi dan misi pendidikan nasional menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa. Misi pendidikan nasional mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003. Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional meliputi penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata, pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan, pemberdayaan peran masyarakat, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam konteks sistem pendidikan nasional. Pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 5A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003. Pasal 8 menyatakan, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adapun Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Wajib belajar. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 menyatakan sebagai berikut. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. D. Jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan, termaktub pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 1. Jalur pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari A. Pendidikan dasar, B. Pendidikan menengah, dan C. Pendidikan tinggi. 2. Jalur pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Jalur pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. E. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan kejuruan, 3. Pendidikan akademik, 4. Pendidikan profesi, 5. Pendidikan vokasi, 6. Pendidikan keagamaan, dan 7. Pendidikan khusus. F. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
G. Pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. 1. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, baik pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. 4. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber melalui teknologi komunikasi informasi dan media lain. H. Kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, keberagaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, serta dinamika perkembangan global. 2. Bahasa pengantar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 3. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 4. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. B. Analisis revolusi industri dan tantangan perubahan pendidikan. Revolusi industri secara simpel artinya adalah perubahan besar dan mendasar fundamental terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah 3 kali dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat, yaitu revolusi industri 4.0. Yang pertama, 01. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanisme pertama pada tahun 1784. 02. Yang kedua, revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai ke-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870. Yang ketiga, 03, revolusi industri terjadi pada sekitar tahun 1970-an. Dimulai melalui penggunaan elektronik dan teknologi informasi komputerisasi. Yang 04, revolusi industri RI 4 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa inteligensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.
Revolusi industri secara fundamental mengakibatkan perubahannya secara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Mahasiswa yang tengah menuntut ilmu harus bersiap menghadapi tantangan besar yang terjadi era revolusi industri yang terjadi saat ini. Perubahan pola baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan lama karena sudah tidak relevan lagi dalam dunia kerja. Menjadi generasi yang hidup di era revolusi industri 4.0 harus memiliki daya saing yang tinggi. Selain unggul di bidang akademik, persaingan global sangat ketat, apalagi sekarang sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Yang C. Inovasi dan pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan merupakan suatu keharusan karena faktor sosial budaya masyarakat selalu mengalami perubahan, terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang kian cepat. Yang pertama yaitu paradigma Pendidikan Nasional Abad 21. Badan Standar Nasional Pendidikan 2010 telah mempublikasikan buku tentang paradigma Pendidikan Nasional Abad 21. Yang kedua yaitu berbagai inovasi atau pembaruan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, paradigma Pendidikan Nasional Abad 21. Badan Standar Nasional Pendidikan 2010 telah mempublikasikan buku tentang paradigma Pendidikan Nasional Abad 21. Yang A. Tujuan Pendidikan Nasional Abad 21. Pendidikan Nasional Abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan sejahtera dengan bangsa lain dalam dunia global. Melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Yang B. Untuk mencapai mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah. Setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya menuju ke frontir ilmu. Yang C. Pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa. Kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan bangsa. Yang D. Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal, pendidikan yang terlalu awal dan terlalu tajam. Yang E. Seluruh warga negara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Pada dasarnya, pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, berbagai inovasi pembaruan pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksanaan inovasi itu sendiri. Inovasi ini sengaja diciptakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Banyak contoh inovasi atau pembaruan yang dilakukan oleh Kemendiknas atau Kemendikbud selama beberapa dekade terakhir ini, seperti cara belajar siswa aktif, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, sekolah kecil, sistem pembelajaran, sistem pengajaran modul, sekolah terbuka, sistem belajar jarak jauh, homeschooling, dan lain-lain. Homeschooling adalah sebuah model pendidikan di mana orang tua memilih bertanggung jawab sendiri dalam penyelenggaraan pendidikan anaknya. Dalam inovasi dan pembaruan pembelajaran di Indonesia dikenal istilah-istilah pembelajaran tematik, pembelajaran bermakna, inovasi pembelajaran kontelektual, pembelajaran kompetensi. Sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran, maka pemerintah telah memperkenalkan konsep studi pembelajaran.
dengan mengadopsi dari Jepang. Terkait pembaruan pendidikan di level sekolah dasar,